Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Riyati, NIM 2521013, mahasiswi PTIK 6A. Video ini saya buat guna menyelesaikan ujian akhir semester pada mata kuliah jaringan nirkabel dengan dosen pengampu Bapak Rian Amanda MPDT. Selamat menyaksikan. Baik, pertama yang akan kita bahas mengenai antena pada jaringan komputer. Apa itu antena? Antena itu sendiri merupakan sebuah perangkat penting dalam komunikasi jaringan nirkabel yang berfungsi untuk mengirim dan menerima gelombang elektromagnetik. Dalam konteks jaringan komputer, antena memungkinkan konektivitas tanpa kabel, memberikan fleksibilitas dan mobilitas yang lebih besar. Nah, antena ini merupakan sebuah alat yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik dan sebaliknya. Ini memungkinkan perangkat jaringan komunikasi satu sama lain tanpa perlu koneksi fisik. Nah, antena ini memainkan peran krusial dalam berbagai aplikasi nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler. Fungsi dari antena ini yang pertama menghubungkan perangkat tanpa kabel, kemudian komunikasi data jarak jauh, kemudian meningkatkan fleksibilitas. Nah, untuk jenis-jenis antena pada jaringan komputer ini ada 3. Yang pertama adalah antena isotropik, merupakan antena yang menyediakan cakupan yang sama di semua arah. Jadi ideal untuk aplikasi yang menghubungkan jangkauannya yang merata. Kemudian yang kedua ada jenis antena direksional. Nah, ini merupakan antena yang menyediakan cakupan terpusat di satu arah, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan fokus pada area tertentu. Kemudian ada jenis yang ketiga yaitu antena omnidireksional. Nah, ini merupakan antena yang menyediakan cakupan yang luas di segala arah, berguna untuk aplikasi yang membutuhkan jangkauan yang luas. Nah, selanjutnya untuk karakteristik antena pada jaringan komputer, ini yang pertama adalah frekuensi. Nah, dari frekuensinya ini, antena dirancang untuk beroperasi pada frekuensi tertentu yang sesuai dengan aplikasi jaringan. Jadi frekuensinya ini akan disesuaikan operasinya pada frekuensi yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, karakteristiknya adalah polarisasinya. Polarisasi ini maksudnya adalah arah orientasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan atau diterima oleh antena. Jadi polarisasi ini mencakup pola dari sebuah gelombang elektromagnetik yang nantinya akan dipancarkan oleh antena kepada komputer. Yang ketiga adalah impedansi. Nah, impedansi ini maksudnya adalah nilai resistansi listrik yang mempengaruhi efisiensi transfer daya ke antena. Jadi impedansi ini maksudnya adalah daya transfer listrik ke antena. Kemudian yang keempat adalah penguatan. Maksudnya adalah kemampuan antena untuk memperkuat sinyal yang dipancarkan atau diterima. Jadi penguatan ini maksudnya antena ini mampu memperkuat sinyal yang nantinya akan dipancarkan atau memperkuat sinyal yang nantinya akan diterima. Baik, selanjutnya adalah peran antena dalam jaringan komputer. Nah, peran antena dalam jaringan komputer ini ada 3. Yang pertama sebagai transmisi data, kemudian yang kedua sebagai penerimaan data, dan yang ketiga adalah sebagai peningkatan jangkauan. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah sebagai transmisi data. Maksudnya adalah antena ini mengubah sinyal data digital menjadi gelombang elektromagnetik dan memancarkannya melalui udara. Kemudian, pada peran yang kedua adalah sebagai penerima data. Maksudnya adalah antena menangkap gelombang elektromagnetik dari udara dan mengubahnya kembali menjadi sinyal data digital. Nah, kemudian yang ketiga itu sebagai peningkatan jangkauan. Maksudnya adalah antena dapat meningkatkan jangkauan dan kualitas koneksi jaringan dengan memperkuat sinyal. Nah, itu tadi adalah peran dari antena dalam jaringan komputer. Nah, selanjutnya adalah
Pertimbangan dalam memilih antena. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan antena. Yang pertama adalah tipe aplikasi. Maksudnya adalah kita sesuaikan antena dengan kebutuhan aplikasi yang kita gunakan, seperti jangkauan, arah, dan kecepatan transfer data. Yang kedua adalah lingkungan instalasi. Maksudnya adalah mempertimbangkan faktor lingkungan seperti penghalang, interferensi, dan kondisi cuaca. Jadi sebelum kita memasang antena, kita harus memahami dulu lingkungan instalasinya. Kemudian yang ketiga adalah spesifikasi teknis. Maksudnya adalah mempertimbangkan spesifikasi seperti frekuensi, penguatan, polarisasi, dan impedensi antena. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang keempat adalah biaya dan anggaran. Ini merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih antena. Kita harus menyesuaikan pemilihan antena dengan batasan anggaran yang kita punya. Jadi membeli antena ini tentunya harus disesuaikan dengan budget atau anggaran yang kita miliki. Kemudian untuk instalasi dan konfigurasi antena, yang pertama itu adalah penempatan. Jadi maksudnya adalah tempatkan antena di lokasi yang strategis untuk mencapai jangkauan yang optimal. Kemudian yang kedua, orientasi. Maksudnya adalah atur arah dan sudut antena sesuai dengan kebutuhan aplikasi jaringan. Kemudian yang ketiga, koneksi. Maksudnya adalah hubungkan antena ke perangkat jaringan dengan kabel dan konektor yang sesuai. Kemudian yang keempat adalah konfigurasi. Maksudnya adalah mengatur parameter antena seperti frekuensi, daya, dan mode operasi. Selanjutnya adalah optimalisasi kinerja antena. Nah, dalam mengoptimalisasi kinerja antena ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kekuatan sinyal. Jadi maksudnya kita harus memastikan antena memancarkan sinyal yang kuat dan stabil. Kemudian cakupan area. Ini maksudnya adalah optimalisasi posisi dan orientasi antena untuk mendapatkan cakupan yang luas. Kemudian ada kecepatan transfer. Maksudnya adalah sesuaikan konfigurasi antena untuk memaksimalkan kecepatan transfer data. Kemudian yang keempat adalah minimalisasi inferensi. Maksudnya adalah menghindari sumber inferensi yang dapat mengganggu kinerja antena. Nah, dalam pemeliharaan dan troubleshooting antena ini juga penting agar antena itu dapat terpelihara dan kita dapat memastikannya berjalan dengan baik. Nah, yang pertama, pemeliharaannya ini dapat dilakukan secara fisik atau pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan antena secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan posisi ini sangat penting untuk pemeliharaan antena. Yang kedua adalah pembersihan. Pembersihan ini tentunya sangat penting, membersihkan antena dari debu, kotoran, atau bahan asing yang dapat mengganggu kinerja dari antena. Kemudian ada yang disebut kalibrasi. Kalibrasi ini maksudnya adalah melakukan kalibrasi parameter antena seperti frekuensi, daya, dan juga polarisasi. Kemudian yang keempat ada perbaikan. Maksudnya adalah segera lakukan perbaikan atau penggantian jika ditemukan kerusakan pada antena. Selanjutnya adalah contoh penggunaan antena dalam jaringan komputer. Nah, yang pertama adalah Wi-Fi. Router Wi-Fi ini menggunakan antena internal atau eksternal untuk menghubungkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan perangkat IoT. Kemudian ada Bluetooth. Nah, Bluetooth ini memiliki antena kecil pada perangkat Bluetooth untuk memungkinkan komunikasi jarak pendek antara perangkat. Kemudian jaringan seluler. BTS atau Base Transceiver Station ini menggunakan antena untuk komunikasi data pada perangkat mobile. Selanjutnya, keuntungan menggunakan antena. Keuntungan menggunakan antena ini ada beberapa. Yang pertama adalah mobilitas. Maksudnya adalah pengguna dapat bergerak bebas tanpa terikat oleh kabel. Jadi, karena ini merupakan jaringan nirkabel, jadi dia tidak menggunakan kabel sehingga mobilitasnya ini dapat lebih bebas. Kemudian yang kedua, fleksibilitas.
Maksudnya adalah memudahkan instalasi dan ekspansi jaringan tanpa perlu menambahkan kabel. Dalam proses instalasi tentunya saja tidak memerlukan kabel yang ribet sehingga tidak harus memasang kabel dulu. Kemudian efisiensi biaya. Maksudnya adalah mengurangi biaya yang terkait dengan pemasangan dan pemeliharaan infrastruktur kabel listrik. Jadi biaya dapat lebih hemat dibandingkan dengan instalasi yang menggunakan kabel. Kemudian beberapa tren atau inovasi terbaru itu yang pertama ada 5G. Ini merupakan penggunaan antena dengan teknologi masif MIMO untuk meningkatkan kecepatan dan kapasitas jaringan. Kemudian ada Wi-Fi 6. Ini merupakan peningkatan efisiensi spektrum dan kapasitas pengguna, memberikan performa lebih baik dalam lingkungan yang padat. Kemudian ada juga smart antennas. Ini maksudnya adalah teknologi beamforming yang meningkatkan kinerja dan efisiensi jaringan dengan mengarahkan sinyal langsung ke perangkat pengguna. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah internet satelit. Ada yang pernah dengar internet satelit? Internet satelit ini adalah solusi komunikasi yang memungkinkan akses internet di lokasi terpencil dan sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel tradisional. Teknologi ini memanfaatkan satelit yang mengorbit bumi untuk mengirim dan menerima data. Definisinya sendiri, internet satelit ini adalah layanan internet yang menggunakan satelit untuk menyediakan konektivitas. Satelit yang mengorbit bumi memancarkan sinyal ke antena parabola di rumah atau bisnis pengguna yang kemudian diteruskan ke modem untuk akses internet. Internet satelit ini memiliki beberapa komponen. Komponen utamanya ada 4. Yang pertama adalah satelit geostationer. Ini merupakan satelit yang mengorbit di ketinggian sekitar 35.000 km di atas khatulistiwa. Nah, bergerak seiring dengan rotasi bumi sehingga tetap berada di posisi yang sama relatif terhadap permukaan bumi. Kemudian yang kedua, ada antena parabola. Ini dipasang di lokasi pengguna untuk mengirim dan menerima sinyal dari satelit. Kemudian ada yang disebut modem satelit. Ini yang mengubah sinyal yang diterima dari antena menjadi data yang bisa digunakan oleh perangkat komputer. Kemudian ada yang disebut dengan pusat kontrol jaringan atau NOC. Ini mengelola jaringan dan mengatur lalu lintas data antara internet dan satelit. Jadi internet satelit ini membuka pintu bagi akses internet seluruh dunia. Nah, jadi internet satelit ini juga memiliki keunggulan. Yang pertama, dari jangkauan globalnya. Internet satelit menawarkan konektivitas di seluruh dunia, bahkan di daerah terpencil pun yang sulit dijangkau oleh jaringan yang terestrial. Kemudian ketersediaannya juga tinggi. Sistem satelit yang memiliki redundansi menjamin ketersediaan layanan yang konsisten, bahkan saat terjadi bencana alam atau gangguan lainnya. Kemudian ada mobilitasnya. Mobilitas dari internet satelit ini dapat terhubung ke internet dari mana saja tanpa harus bergantung pada infrastruktur kabel atau seluler di lokasi tertentu. Nah, cakupan global dan akses terpencil ini maksudnya adalah teknologi internet satelit ini memungkinkan konektivitas di seluruh dunia. Bahkan yang terpencil dan benar-benar sangat minim akses ke situ. Kemudian untuk menjangkau wilayah sulit juga sangat bagus, termasuk juga wilayah dengan iklim atau geografis yang ekstrim. Kemudian teknologi satelit ini memiliki generasi. Nah, generasi terbaru dari internet satelit ini dilengkapi dengan teknologi canggih yang menawarkan kecepatan tinggi, kapasitas besar, dan layanan yang lebih handal. Mereka menggunakan frekuensi yang lebih efisien, antena yang lebih maju, dan sistem pengendalian yang lebih presisi untuk memberikan konektivitas yang lebih baik di seluruh dunia. Nah, satelit-satelit ini didesain untuk dapat bertahan lebih lama di orbit, meningkatkan keandalan dan memperluas jangkauan jasa internet
satelit ke daerah terpencil. Teknologi terbaru ini akan mengubah landscape komunikasi global dan menjadikan internet satelit sebagai solusi yang semakin menjanjikan di masa depan. Nah, aplikasi internet satelit, komunikasi jarak jauhnya. Internet satelit ini memungkinkan koneksi dari wilayah yang terpencil dan sulit. Nah, hal ini sangat bermanfaat untuk komunikasi di daerah yang jauh dari infrastruktur telekomunikasi. Kemudian layanan penyiaran. Satelit dapat dimanfaatkan untuk menyiarkan konten televisi, radio, dan multimedia ke seluruh wilayah dengan cakupan yang luas. Ini berguna untuk menjangkau masyarakat di daerah luar. Kemudian navigasi dan pelacakan. Jaringan satelit memungkinkan layanan navigasi global, pelacakan kendaraan, dan pemantauan sumber daya alam. Ini bermanfaat untuk logistik, transportasi, dan pengelolaan lingkungan. Kemudian komunikasi darurat. Internet satelit ini saat terjadi bencana alam atau situasi yang darurat dapat menjadi solusi komunikasi handal karena tidak bergantung pada infrastruktur terestrial yang mungkin rusak, karena ini terhubung langsung ke satelit yang ada di luar angkasa. Kemudian tantangan dan solusi dalam pengimplementasiannya. Yang pertama adalah infrastrukturnya kompleks. Membangun infrastruktur internet satelit ini membutuhkan investasi yang besar dan koordinasi lintas negara. Tantangan teknis seperti peluncuran satelit dan integrasi sistem harus diatasi. Kemudian biayanya juga besar karena biaya layanan internet satelit ini masih relatif mahal dibandingkan dengan internet darat. Diperlukan inovasi teknologi dan skala produksi untuk menurunkan biaya layanan. Kemudian regulasi dan kebijakannya. Perbedaan regulasi antara negara menjadi tantangan. Kerjasama internasional dan harmonisasi kebijakan sangat diperlukan untuk memperluas jangkauan layanan. Kemudian, apa sih dampak ekonomi dan sosial dari internet satelit? Nah, adopsi teknologi internet satelit ini membawa dampak yang signifikan tentunya, baik secara ekonomi maupun sosial. Kehadiran jaringan internet global yang terjangkau secara geografis ini membuka peluang besar bagi pengembang bisnis dan meningkatkan inklusi digital di seluruh dunia, seperti peningkatan per tahunnya atau peningkatan produktivitasnya serta jangkauan penggunanya itu sangat meningkat. Karena industri internet satelit ini diproyeksikan dapat menghasilkan sekitar 10 miliar dolar dalam 10 tahun ke depan, atau 15% peningkatan produktivitasnya di wilayah terpencil. Untuk penggunanya ini bisa sampai 2 miliar orang di seluruh dunia memakai jaringan internet satelit. Kemudian untuk masa depan internet satelit sendiri, untuk konektivitas globalnya ini jaringan ini akan menjangkau area terpencil dan mendukung konektivitas global. Untuk kecepatan internetnya juga tinggi. Teknologi satelit generasi baru akan menawarkan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian untuk penggunaan masif, internet satelit akan digunakan secara luas, terutama untuk pedesaan dan daerah terpencil. Di masa depan, teknologi internet satelit akan semakin canggih dan terjangkau, membuka akses internet ke seluruh belahan dunia. Jaringan ini akan menyediakan konektivitas global yang stabil dengan kecepatan internet yang tinggi. Jadi, kesimpulannya, internet satelit ini dapat mengubah landscape komunikasi secara global. Jadi, termasuk untuk daerah-daerah terpencil dan pedesaan ini sangat berguna. Ini merupakan solusi di masa depan yang sangat akan digandrungi. Kemudian untuk prospek masa depannya, di masa depan ini internet satelit pastinya akan terus berkembang dan akan terus maju. Akan ada inovasi teknologi terbaru dengan cakupan serta kecepatan akses yang akan semakin meningkat, membuka peluang baru dalam berbagai sektor. Mungkin bukan hanya sekedar ekonomi dan juga bisnis, tapi juga membuka pada sektor atau bidang-bidang yang lain. Kemudian dari pendidikan juga mungkin akan terpenuhi yang tadinya belum mengaruh ke pendidikan. Mungkin di masa depan dengan teknologi dan inovasi yang terbaru, internet satelit ini akan mempengaruhi pendidikan di seluruh dunia.
memberikan kemudahan dan akses yang lebih mudah serta fitur-fitur lainnya yang akan mudah. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai jaringan seluler. Apa itu jaringan seluler? Jaringan seluler adalah teknologi yang memungkinkan perangkat seperti ponsel untuk berkomunikasi satu sama lain dan mengakses internet tanpa kabel. Ini adalah salah satu inovasi teknologi terpenting yang mengubah cara kita berkomunikasi dan mengakses informasi. Definisi jaringan seluler sendiri adalah jaringan komunikasi nirkabel yang terdiri dari sejumlah sel kecil, masing-masing dilayani oleh satu atau lebih stasiun pangkalan yang dikenal sebagai Base Transceiver Station atau BTS. Kemudian perangkat mobile berkomunikasi dengan BTS terdekat yang kemudian menghubungkannya ke jaringan telepon umum atau internet. Untuk generasi dari jaringan seluler ini sangat bervariatif, memiliki sejarah yang cukup panjang. Jaringan seluler telah berkembang melalui beberapa generasi, masing-masing membawa peningkatan signifikan dalam kecepatan dan kapasitas. Nah, untuk generasi pertama itu adalah 1G. Nah, ini merupakan sistem analog pertama pada tahun 1980-an. Kemudian generasi kedua 2G ini merupakan sistem digital pada tahun 1990-an. Kemudian generasi ketiga atau 3G ini adalah akses data berkecepatan tinggi tahun 2000-an. Kemudian generasi keempat itu 4G, ini konektivitas super cepat sejak 2010-an. Kemudian untuk generasi yang terbaru itu ada 5G, ini merupakan teknologi masa depan dengan kecepatan yang ultra fast. Jaringan seluler ini telah mengalami evolusi teknologi yang pesat sejak diperkenalkan pertama kali pada tahun 1980-an dari sistem analog yang 1G hingga jaringan 5G sekarang ini yang sangat cepat dan canggih saat ini. Industri ini terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Nah, generasi dari jaringan komputer. Nah, yang pertama ini untuk 5G, untuk 1G, ini merupakan teknologi analog dengan kecepatan yang rendah, digunakan pada panggilan suara dasar. Kemudian muncul kembali inovasi terbaru itu 2G, ini merupakan digital, memperkenalkan pesan teks atau SMS untuk pertama kali dan data dengan kecepatan yang rendah. Kemudian untuk generasi ketiga 3G ini kecepatannya lebih tinggi, memungkinkan akses internet yang lebih baik dan panggilan video. Kemudian ada 4G. Nah, ini merupakan kecepatan tinggi dengan latensi yang rendah, mendukung streaming video HD, kemudian aplikasi data dan yang intensif lainnya. Kemudian untuk generasi yang terakhir itu 5G. Ini merupakan teknologi terbaru dengan kecepatan super cepat, latensinya sangat rendah dan kapasitas teknologi yang sangat tinggi. Dirancang untuk mendukung Internet of Things dan aplikasi canggih lainnya. Untuk komponennya sendiri, ini ada beberapa komponen utama dalam jaringan seluler yang meliputi yang pertama itu Base Transceiver Station atau BTS. Ini menyediakan konektivitas nirkabel ke perangkat pengguna. Ada Mobile Switching Center atau MSC, ini mengatur panggilan dan data dalam jaringan dan menghubungkan ke jaringan lain. Kemudian ada Home Location Register atau HLR dan Visitor Location Register atau VLR. Ini menyimpan informasi tentang pengguna tetap dan sementara. Kemudian ada Gateway, ini menghubungkan jaringan seluler dengan jaringan lain seperti internet atau jaringan telepon yang tetap. Mengenai komponen ini juga ada kategori yang lain. Yang pertama ini ada komponen menara dan antena. Menara seluler dan antena adalah komponen utama yang bertanggung jawab untuk memancarkan dan menerima sinyal radio. Jadi memungkinkan komunikasi pada jaringan seluler. Kemudian ada perangkat pelanggan, ini tentu komponen yang sangat penting seperti smartphone, telepon seperti tablet dan laptop serta yang lainnya.
Kemudian perangkat lain yang digunakan oleh pelanggan ini untuk mengakses layanan jaringan seluler merupakan komponen yang penting dalam jaringan. Kemudian ada pusat kendali, ini merupakan komponen server, pusat switching, dan sistem manajemen yang menghubungkan dan mengkontrol seluruh jaringan seluler, merupakan bagian inti dan infrastruktur dari jaringan komputer. Selanjutnya, untuk prinsip kerja jaringan seluler, ini ada 3. Yang pertama adalah selular. Maksudnya adalah jaringan seluler terbagi menjadi sel-sel kecil yang disebut dengan sel. Nah, setiap sel ini memiliki stasiun pangkalan yang memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung ke jaringan. Kemudian yang kedua, frekuensi dan kanal. Nah, ini setiap sel menggunakan frekuensi dan kanal yang berbeda untuk menghindari inferensi. Nah, perangkat ini berpindah dari satu sel ke sel yang lain secara otomatis. Kemudian yang ketiga ada tangan alih. Maksudnya adalah saat pengguna bergerak, panggilan akan dialihkan dari satu sel ke sel yang lain, menjaga konektivitas tanpa gangguan. Nah, proses ini disebut dengan tangan alih. Selanjutnya, manfaat dan keunggulan dari jaringan seluler. Yang pertama, manfaatnya adalah mobilitas. Jaringan seluler ini memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung dan berkomunikasi dari mana saja, memberikan keleluasaan dan fleksibilitas dalam beraktivitas. Kemudian untuk cakupannya ini luas. Infrastruktur jaringan seluler ini yang sangat luas dapat menjangkau dan melayani wilayah yang luas, bahkan di daerah terpencil dan pedesaan sekalipun. Kemudian untuk kapasitas dan kecepatannya, teknologi jaringan seluler ini terus berkembang, menawarkan kapasitas dan kecepatan yang semakin tinggi untuk mendukung berbagai aplikasi dan layanan digital. Kemudian efisiensinya, jaringan seluler memungkinkan penggunaan sumber daya secara optimal, seperti alokasi frekuensi dan pengaturan sel yang efisien. Kemudian apa saja sih tantangan dan isu dalam jaringan seluler? Yang pertama adalah peningkatan kepadatan traffic. Maksudnya dengan meningkatkan jumlah pengguna, jaringan seluler harus mengatasi beban traffic yang semakin tinggi. Nah, hal ini membutuhkan investasi yang besar dalam infrastruktur dan teknologi untuk menambah kapasitas. Kemudian, yang kedua adalah keamanan dan privasinya. Keamanan jaringan seluler dan privasi data pengguna menjadi tantangan yang sangat krusial. Diperlukan sistem keamanan yang canggih untuk melindungi dari ancaman cyber dan kebocoran data yang sensitif. Kemudian, interoperabilitas dan standarisasi. Nah, perbedaan standar dan protokol antara operator jaringan seluler dapat menghambat interkonektivitas. Koordinasi global diperlukan untuk mengembangkan standar yang saling kompatibel. Kemudian regulasi dan perizinannya. Pengaturan frekuensi radio, perizinan infrastruktur, dan kebijakan terkait teknologi baru menjadi tantangan regulasi yang kompleks bagi operator jaringan seluler. Nah, regulasi dan standarisasi jaringan seluler. Apa sih itu? Regulasi ini merupakan jaringan seluler diatur oleh badan-badan regulasi nasional dan internasional seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika di Indonesia. Peraturan mencakup alokasi frekuensi, persyaratan lisensi, kebijakan roaming, dan standar keamanan. Selanjutnya adalah standarisasi. Organisasi standar global seperti TRI-GPP dan ITU ini menetapkan spesifikasi teknis dan protokol untuk memastikan kompatibilitas antar operator dan perangkat. Standar mencakup arsitektur jaringan, manajemen layanan, dan teknologi transmisi. Kemudian, aplikasi dan layanan jaringan seluler. Yang pertama, komunikasi suara dan pesan teks. Ini jaringan seluler memungkinkan panggilan, telepon, pengiriman SMS, dan MMS antara pengguna dengan kualitas yang baik dan cakupan area yang luas. Kemudian layanan multimedia. Jaringan seluler mendukung streaming video, berbagi foto, musik, dan konten multimedia lainnya dalam genggaman tangan. Kemudian akses internet mobile.
Pengguna dapat mengakses internet, email, dan berbagai aplikasi web melalui perangkat seluler mereka di mana saja. Kemudian navigasi dan layanan berbasis lokasi. Fitur-fitur seperti GPS dan pencarian berbasis lokasi memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan posisi mereka. Kemudian tren dan perkembangan masa depan jaringan seluler. Jaringan seluler ini terus berkembang pesat dengan teknologi terbaru seperti 5G dan IoT yang akan membawa banyak perubahan di masa depan. Berbagai inovasi dan tren terbaru akan mempengaruhi cara kita menggunakan dan memanfaatkan jaringan seluler. Beberapa teknologi dan inovasi terbaru dalam jaringan seluler ini meliputi yang pertama 5G ini menawarkan kecepatan hingga 10 Gbps. Kemudian latensinya sangat rendah dan kemampuan untuk menghubungkan jutaan perangkat IoT. Kemudian ada yang disebut dengan small cells dan femtocell. Nah, ini mengurangi beban pada BTS utama dan menyediakan cakupan lokal yang lebih baik. Kemudian ada network slicing. Ini memungkinkan jaringan untuk dipecah menjadi beberapa jaringan virtual yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengguna atau aplikasi. Penggunaan jaringan seluler ini dalam berbagai aplikasi termasuk komunikasi harian seperti pemanggilan suara, pesan teks, dan video call, kemudian akses internet, dan juga Internet of Things. Nah, industri dan bisnis ini juga sangat mengoptimasikan proses dan peningkatan efisiensi dari jaringan seluler. Jadi kesimpulannya adalah jaringan seluler ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, menghubungkan orang dan perangkat di seluruh dunia. Dengan inovasi terus-menerus dan peningkatan teknologi, jaringan seluler akan terus memainkan peran penting dalam perkembangan komunikasi dan teknologi di masa depan. Baiklah, cukup sekian pembahasan dari saya pada video kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk berpantun. Anak raja bernama Atum, pergi berkelahi memakai sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.